Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. So, this is my first video on YouTube and I hope you enjoy and like it. Jadi jangan lupa buat like video ini. Ya, jadi di video kali ini aku bakalan nge-review pemikiran dari Muhammad Abduh dan juga muridnya yaitu Rashid Ridho. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama aku Tiara Hermawati dari jurusan Hubungan Internasional tahun 2019 Universitas Jember. Dan video ini aku buat untuk tugas dari mata kuliah Ide dan Teori Politik. Nah, kita langsung mulai aja yuk. Jadi, Muhammad Abduh merupakan anak dari seorang petani yang sederhana yang tinggal di perkampungan Nashr di negara Mesir. Nah, ia harus meninggalkan kampung halamannya untuk beberapa tahun karena harus memperbaiki perekonomian dari keluarganya. Nah, setelah ia kembali ke kampungnya setelah beberapa tahun itu, ia kaget karena melihat ayahnya yang sudah menikah dengan beberapa wanita dan ia mengharuskan ia memiliki banyak sekali saudara tiri. Nah, hal inilah yang melatar belakangi pemikirannya untuk mengubah kehidupan di negara Mesir. Nah, pemikiran-pemikirannya dari Muhammad Abduh inilah yang ternyata berdampak sangat besar terhadap pembaharuan di dalam Islam. Nah, sebagai seorang pembaru atau modernis, ide dan pemikiran dari Abduh itu mencakup dalam berbagai bidang seperti dari segi politik, dari segi sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan teologi, dan juga hukum Islam. Walaupun pemikirannya mencakup dari berbagai bidang itu, tapi bila dilihat dalam menggagas ide-ide pembaruannya, Abduh itu lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan. Di antaranya itu tuh bisa dilihat dari yang pertama dari sistem lembaga kependidikannya. Kenapa? Nah, dalam pandangan Abduh itu terlihat bahwa semenjak kemunduran umat Islam, sistem pendidikan yang berlaku di dunia Islam terutama itu lebih bercorak dualisme. Karena kenapa? Karena sistem madrasah klasik akan menghasilkan ilmu pengetahuan modern. Terus yang kedua adalah sekolah yang dikelola itu oleh pemerintah menghasilkan tenaga ahli yang tidak mempunyai visi dan kegiatan dan wawasan keagamaan. Nah, bila diteliti secara seksama, corak pendidikan yang demikian itu lebih banyak dampak negatifnya dalam dunia pendidikan. Nah, dengan melakukan lintas disiplin ilmu antara kurikulum madrasah dan sekolah, maka jurang pemisah antara golongan utama dan ilmuwan modern akan dapat diperkecil. Lalu yang kedua adalah kurikulum sekolah dasar. Nah, Abduh itu berpendapat bahwa dasar pembentukan jiwa agama itu hendaknya sudah dimulai semenjak manusia itu masih kanak-kanak. Oleh karena itu, mata pelajaran agama itu hendaknya dijadikan sebagai inti semua mata pelajaran. Nah, pandangan ini mengacu pada asumsi ajaran Islam yang merupakan dasar pembentukan jiwa dan pribadi muslim. Nah, dengan memiliki jiwa kepribadian muslim, nah rakyat itu akan memiliki jiwa kebersamaan dan memiliki sikap nasionalisme untuk dapat mengembangkan sikap hidup yang lebih baik, sekaligus dapat meraih kemajuan secara lahir dan juga batin. Hal ini dapat terlihat pada tujuan pendidikan yang dirancang oleh Muhammad Abduh sendiri, yaitu mendidik akal dan jiwa dan menyampaikannya kepada batas-batas kemungkinan seseorang untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, di samping pendidikan akal, ia juga mementingkan pendidikan spiritual. Nah, dengan tujuan agar lahir generasi yang mampu berpikir dan memiliki akhlak yang karimah dan memiliki jiwa yang bersih. Nah, tujuan ini ia realisasikan dalam seperangkat kurikulum sejak dari tingkat dasar sampai ke perguruan tingginya. Nah, jadi tampak jelas bahwa Abduh ini sebenarnya lebih menekankan pada aspek akhlak yang kelihatannya itu pada semua mata pelajaran yang diajarkan. Nah, aspek akhlak ini itu harus dimuat dalam kurikulum yang diajarkan. Nah, baik pada kurikulum ilmu sains atau ilmu sosial. Hal ini bisa dikatakan bahwa Abduh telah memulai wacana integrasi ilmu pengetahuan meskipun pada aspek nilai-nilai akhlak. Nah, ada juga muridnya dari Muhammad Abduh yang bernama Rashid Ridho, di mana saat ia berumur 18 tahun, ia melanjutkan studinya ke Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Hussein Al-Jizar.
Di situ ia belajar banyak banget ilmu, kayak ilmu mantik, matematika, filsafat, dan ilmu-ilmu agama juga. Nah, ketika Muhammad Abduh itu diizinkan untuk kembali ke Mesir, Rashid Ridho itu dapat menjumpai Abduh dan juga berguru kepadanya di universitasnya Abduh sendiri, yaitu Universitas Al-Azhar, di mana muridnya itu, si Rashid Ridho itu mengajukan saran kepada Abduh agar menafsirkan Al-Quran dengan tafsirannya itu yang cocok atau relevan dengan tuntutan zaman pada saat itu. Nah, ketika itu Muhammad Abduh itu aktif banget ngajar tafsir Al-Quran di Al-Azhar. Nah, pada saat itu sebagai murid, Rashid Ridho sendiri mencatat semua kuliah-kuliah yang disampaikan gurunya untuk dikoreksi. Nah, setelah selesai diperiksa, catatan itu diterbitkan dalam sebuah majalah bernama Al-Manar yang dipimpin oleh Abduh sendiri, yang kemudian dibukukan menjadi sebuah tafsir Al-Manar. Hingga sampai sekarang pun buku tafsir ini udah dikenal di seluruh penjuru dunia. Nah, pemikiran Abduh yang disebarluaskan oleh muridnya ini itu menjadi rujukan banyak banget tokoh pembaru dalam dunia Islam, sehingga berbagai negara Islam itu muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum seperti yang dirintis oleh Muhammad Abduh. Nah, pengaruh pemikiran pembaruan Rashid Ridho dan Muhammad Abduh ini itu terasa sampai ke Indonesia juga. Ide-ide yang terkandung dalam majalah Al-Manar, khususnya mengenai pemberantasan bid'ah dan khurafat, itu banyak mengilhami timbulnya gerakan pembaruan di Indonesia. So, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini untuk review pemikiran dari Muhammad Abduh dan juga muridnya. Semoga kalian paham dan maaf kalau ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.